Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, wabil khusus yang berada di planet bumi, wabil khusus yang berada di negara Indonesia, wabil khusus yang berada di kota Garut, wabil khusus yang berada di kota Bandung, wabil khusus yang berada di Kelurahan Babakan Ciparai, wabil khusus yang berada di Kampung Cibuku, wabil khusus yang berada di Masjid Nurul Husna, wabil khusus jamaahnya, baik para alim ulamanya, baik para tokoh masyarakatnya atau aparatur pemerintahannya, semuanya, masyarakatnya, aparatur pemerintahannya, para alim ulamanya, semoga dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya dipakai ibadah kepada Allah Ta'ala, dikasih kesehatan lahir batinnya, dikasih rezeki yang halal dan berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang soleh salihat, serta disakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, sampai surganya Allah Ta'ala, diselamatkan jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur yang kita panjatkan bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai dat syukur, dat segalanya. Kewajiban kita adalah selaku makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, dengan beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam semoga tetap berbakom, tercurah kepada junjungan jagat yang menyebarkan Islam, menegakkan Islam, menegakkan kebenaran dan yang mendobrak kebatilan, serta yang menuntun ke jalan Shiratal Mustaqim seplanet bumi, yakni Habibana Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rahmat serta salam terlimpah curah lagi kepada keluarga-keluarganya, duriah-duriahnya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, atba'ut tabiinnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mutaba'ah, yang mengikuti aturan ajaran dari Rasulullah SAW, yang insya Allah akan mendapatkan syafatul ummah dari beliau, baik di dunia baik di akhirat. Insya Allah akan tercurah syafaat beliau kepada kita semua selaku umat mukmin. Karena umat mukmin, kullu ummatin dakhalat jannah. Setiap orang-orang mukmin adalah masuk surga. Ila man aba, kecuali yang tidak mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Semua itu hak akan dimasukkan ke surga, akan mendapatkan syafatul ummah dari Rasulullah SAW. Cukup mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kharairu salahul baiti wal imaku fasadal baiti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, al-kharairu harus mempunyai wanita atau istri-istri dari wanita-wanita merdeka. Yang merdeka, bukan wanita belian. Sholahul baiti, karena merupakan suatu kebagusan di rumah tangga kalau wanita yang merdeka, apalagi istrinya itu soleh, solehah, jadi wajib soleh. Jadi merupakan suatu keindahan dalam rumah tangga kalau istrinya solehah, apalagi suaminya soleh, itu nyaman. Nanti sekalipun udah basi rumah tangganya atau pengantinnya, insya Allah akan mendapatkan keharmonisan sampai surganya Allah. Itu warahmat. Jadi bukan sampai di dunia saja. Bahkan ada seorang laki-laki yang sebelum menjadi suami adalah pacar, atau seorang istri sebelum mempunyai suami adalah pacar, berjanji untuk hidup semati, itu adalah gombal, dusta. Baik seorang suami, baik seorang istri. Ada yang mau hidup semati dengan istrinya, suami, atau suami ada yang ingin hidup semati dengan istrinya, atau istri ada yang ingin hidup semati dengan suaminya. Ada nggak? Di sini ada nggak yang ingin hidup semati dengan suami? Ada? Nggak ada? Betul, bagus. Buat apa hidup semati? Karena kalau seorang istrinya meninggal, pasti suami tidak mau ikut dikubur. Apalagi itu, apalagi kali lagi kata Ustaz Amin. Apalagi kalau suaminya meninggal, istrinya kan tidak mau untuk ikut dikubur. Makanya itu adalah gombal. Yang kita harapkan adalah hidup berumah tangga dari dunia sampai akhirat, sampai surga Allah Ta'ala. Nah itu warahmah, bukan yang sampai nini kakek-kakek, itu bukan. Jadi harus sampai warahmah. Ulah tinggal takotrek itu, cenah cek Sunda mah, tahulah, jangan sampai di dunia saja, harus sampai akhirat. Jadi kewajiban suami harus mampu membawa rumah tangga ke rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya suami itu adalah pemimpin. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Jadi wajib membawakan, bahkan amal-amalnya harus sama dengan suami kalau istrinya. Harus mengikuti jejak langkah suami yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah.
Kecuali kalau suami itu keluar dari ajaran Rasulullah, baru kita jangan mengikutinya. Kalau sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, berkewajiban seorang istri mengikuti jejak langkahnya atau amaliyahnya seorang suami. Makanya seorang suami itu tanggung jawabnya berat. Di samping mencari rezeki untuk nafkah, membawakan tanggung jawab sampai akhirat, sampai surganya Allah. Makanya seorang suami mah tidak dituntut untuk setia, tapi dituntutnya tanggung jawab. Kalau seorang istri dituntut untuk setia. Makanya banyak suami yang punya istri 2 dan 3 dan 4 itu tidak sah, sunat. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'annya kan, diperbolehkan, dianjurkan. Jadi jangan menghalangi seorang suami ingin punya istri lagi. Kalau mampu, nggak mampu tidak boleh. Larang saja. Karena habis juga dilarang oleh istri. Karena habis nggak laku lagi sekarang. Paham Bu ya? Belum tamat nih. Tamat. Jadi sampai wanita yang soleh suatu kebagusan, suatu keindahan dalam rumah. Salahul baiti namanya. Wal imamu pasadal baiti, dan adapun wanita-wanita belia atau pembantu merupakan suatu kerusakan di rumah tangga. Makanya jangan mempunyai pembantu, karena mempunyai pembantu itu adalah budaya Arab Mekah zaman jahiliyah. Makanya oleh Rasulullah dan para sahabatnya memerdekakan para abid dan para amat yang berada di Mekah dulu. Jadi jangan di rumah tangga mempunyai pembantu perempuan, apalagi usianya masih muda. Banyak suami yang nyolong bade, tahu nyolong bade? Jangan, semampunya kerjakan oleh seorang suami kewajibannya. Kalau istri itu sekedar membantu. Jadi suami yang masak, suami yang nyuci, segalanya itu suami. Istri itu sekedar membantu, bukan kewajiban istri. Tapi secara umum, secara adat, istri yang mengerjakan. Kalau menurut hukum, suami yang mengerjakan. Nah, ini adalah suatu partisipasi atau berbagi amal. Jadi kewajiban suami itu menafkahinya, berbagi amaliyah atau pekerjaan-pekerjaan untuk menyenangkan istri. Pekerjaan rumah tangga juga itu kewajiban suami. Kewajiban suami untuk menafkahi dengan maksimal kepada istrinya. Kalau seorang istri mengerjakan urusan rumah tangga adalah membantu meringankan beban atau tugas suami. Itu kalau menurut hukum. Kalau menurut hukum adat, kebanyakan secara umum istri, ya itu secara hukum. Menurut Rasulullah, suami mengurus istrinya. Pekerjaan rumah tangganya itu suami yang mengerjakan. Tapi juga kalau di rumah yang mengerjakan, rumah dibantu oleh istri.
apalagi suaminya malas bekerja misalnya, tidak mau membantu kepada istrinya. Jadi harus bareng-bareng, karena itu kewajiban para suami, harus bareng-bareng meringankan tugas seorang ibu rumah tangga atau seorang istri di rumah tangga. Kalau bisa dihandle semuanya oleh suami, kalau bisa. Adapun kalau istri mengerjakan rumah tangga adalah suatu sedekah, amal solehah.